posisi janin tidak normal ya? Kalau hamil, ayah harus lebih bisa menahan diri. Tidak, bukan seperti itu, dia. Tutup warung. Tuan. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Kamu baru dewasa ya? Orang tua mana? Mereka sudah tiada. Ya, bayi ini adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Satu-satunya. Aku. Jangan takut, aku akan pelan-pelan. Aku tidak mau lagi. Aku ingin pertahankan bayi ini. Kamu masih sangat muda. Mau pertahankan bayi ini? Harus cari ayah si bayi. Baiklah. Tuan Gu, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kau orang pertama yang berani menjebakku di Jiangcheng. Dan juga yang terakhir. Tuan Gu, kelompok berikutnya sudah datang. Malay. Gembala sapi setiap tahun merindui Niang Liu. Niang Liu terus-menerus merindukan gembala sapi. Pergi. Sudah ketemu orangnya? Tuan Gu, ini. Sudah 3 bulan kami menunggu. Uang itu tidak pernah ada yang datang. Tidak berguna. Tuan Gu, siapa sebenarnya yang Anda cari? Kasih saya foto dong. Kamu lihat, sudah 3 bulan. Aku sudah mencari semua wanita di Jiangcheng. Dari yang berumur 60 tahun sampai 18 tahun. Semuanya sudah kucari. Siapkan mobil. Aku yang akan mencarinya sendiri. Sayap. Setiap hari, jual sampai 100 porsi, cukup untuk biaya periksa kehamilan. Dan susu bayi. Hari ini, harus semangat. Kamu lebih memilih jualan daripada bersama denganku? Kamu pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kenapa marah-marah? Aku cuma mau beli. Kasih aku 1 porsi. Tidur semalam denganku, lebih banyak dari jualan setahun. Lepaskan aku. Tuan Gu, ini lokasi terakhir di Jiangcheng. Yang diizinkan untuk berjualan. Siapa yang berani menggekal? Bawa pergi. Siap. Kamu? Bajingan. Kamu mau apa lagi? Maaf, kemarin salahku. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak butuh. Pergi. Jangan ganggu bisnisku. Aku datang untuk makan mie pedas ayam kalkun. Kalau begitu, mau pesan berapa porsi? Semuanya. Pak Gu, dokter bilang lambungmu. Pergi. Kalau tidak tahan pedas, jangan pesan banyak-banyak. Jangan buang makanan.
Tidak apa, aku masih bisa makan. Jangan makan lagi. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu, aku harus habiskan semuanya. Apa mie ini kebanyakan cabainya? Iya, agak pedas. Ini untuk netralin pedas. Ini minuman anak kecil. Kamu masih muda, harus pertahankan anak ini. Harus cari ayah si anak. Kamu suka anak kecil? Bukannya kamu sendiri masih anak kecil? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa, aku masih bisa makan. Bosku, Anda tidak boleh makan lagi. Aku punya fotomu, kamu tidak bisa kabur. Foto apa? Kalau sama orang lain begitu aktif, jangan salahkan aku. Kalau tidak mau foto ini tersebar di forum kampus, datang ke klub Baoli malam ini. Bagaimana bisa ada foto seperti ini? Jangan. Aku punya fotomu, kamu tidak bisa kabur. Pak, itu jahat. Aku harus bagaimana? Ulang menjemputnya. Pak Gu, kali ini tidak perlu khawatir, tidak bisa menemukan istri. Aku sudah foto. HP sekarang milikku, beli yang baru saja. Pak Gu, kita ke rumah sakit saja. Putar balik, hujan turun, dia tidak bawa payung. Baik. Pak, Tanganmu sakit? dasar brengsek. Kok malah marah? Aku sekarang juga akan lapor polisi. Kamu tunggu saja masuk penjara. Lepaskan aku. Anak kecil tidak baik kena hujan. Kalian mau apa? Si gagap ini galak juga. Cantik sekali, giok ini harus selalu dipakai. Rumah sakit. Aku tidak. Kamu kenapa? Aku tidak mau ke rumah sakit. Gagap kecil, kalau sakit harus ke rumah sakit. Kamu khawatir apa? Aku tidak akan pergi dengan kalian, biarkan aku turun. Rumah sakit. Ya, Jangan takut. Aku mohon, lepaskan aku. Di luar hujan. Dasar anak nakal, perutmu tidak tahan pedas sama sekali. Kamu sampai masuk ICU. Aku baik-baik saja. Jangan sampai belum dapat istri, tubuhmu sudah hancur. Anak temanku sudah punya anak kedua. Kapan aku bisa punya menantu?
Kapan bisa menggendong cucu? Setiap bahas ini, dadaku sesak. Dia tidak mau ikut aku pulang. APA, kamu punya orang yang disukai. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Belum ada kabar. Tuan Gu, Nona Lu hamil. Apa? Nona Lu sudah hamil 13 minggu. Menantuku hamil, aku akan punya cucu. 13 minggu. Dia hamil anakku? Ayo, jemput nyonya. Ya. Iya, kalau ada APA nanti, langsung telepon aku saja. Ini bukan masalah, aku bilang. Jangan foto-foto, ayo minum. Teman-teman, hari ini hari bahagia, kita lulus. Si cantik kampus Lu jadi pacarku. Selamat Zhao Xiao dapat yang diinginkan. Aku tidak setuju jadi pacarmu. Kalau tidak setuju, aku akan sebarkan foto ini. Tidak ya tidak. Ancamanmu tidak berguna. Ternyata belum dapat juga. Xiao Xiao bercanda lagi. Bukan aku yang mengejar sepatu bekas ini. Ayo sini. Aku tanjakin sesuatu yang bagus. Tanjakin pada mereka. Wah, banyak sekali. Tidak kira si cantik kampus Lu begitu. Terbuka. Bukan. Zhao Xiao benar-benar setia. Sepatu bekas seperti ini tidak layak. Kalau tidak mau aku sebarkan foto-foto ini. Minum gelas ini. Minum, ayo minum. Aku minum. Minum, minum, terus minum. Nyonya sedang menghadiri reuni sekolah di dalam. Bagaimana penampilanku hari ini? Ganteng. Minum dong. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu melindungi perut seperti itu, jangan-jangan hamil? Benar hamil? Jangan-jangan anak lelaki tua itu? Apa ini? Tadi siang, dia mesra dengan seorang lelaki tua. Sudah pasti orang miskin seperti kamu. Kembalikan padaku. Kembalikan. Tolong selamatkan bayiku. Kamu lihat aku apa? Pulang saja, carry lelaki tua ITU. Ayo minum, jangan diam saja. Yuyu. Tuan, Maaf. Aku terlambat datang. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu yang dari Talkin Ponjau. Lelaki tua miskin itu. Mereka siapa? Mereka semua teman kuliah Nyonya. Ingat setiap orang mereka. Ya, Kamu mau apa? Siapa yang berani mengganggu Nyonya kita? Tuan Gu, bayi Nyonya sudah selamat tapi kondisi Nyonya parah. Kekurangan gizi, perlu perawatan lebih lanjut. Kamu keluar dulu. Hari ini juga, selidiki semua hal ini. ya. anakku. Nyonya sudah sadar. Anakku, mana anakku? Bayinya baik-baik saja. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Jangan bergerak, tanganmu. Jahat. Kalian semua jahat. Tuan Gu.
Maaf. Mulutmu tajam. Tuan Gu, orang yang memfitnah Nyonya sudah. Kamu istirahat dulu. Orang ini memanipulasi banyak foto Nyonya. Lihat ini. Dia lemah fisiknya. Jangan biarkan masalah foto mempengaruhi perasaannya. Baik Tuan Gu. Bukankah foto ini yang Tuan ambil? Lalu orang yang memposting foto itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Berani menangkapku? Aku adalah putra grup Sao. Kalian sudah bosan hidup ya? Oh, ternyata kamu. Berani mengganggu orangku. Aku cuma edit beberapa foto, aku hapus saja. Kumohon, urusan menghapus foto kecil seperti ini. Tidak perlu Tuan Gu sendiri datang mencarimu. Aku salah, ampuni nyawaku. Aku punya banyak uang, ampuni nyawaku. Aku salah. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Buat keluarga Zhao menghilang dari Jiangcheng. Menantuku, Ibu, pelan-pelan. Dia penakut, jangan sampai kamu menakutinya. lihatlah caramu melindungi istri, benar-benar mewarisi bakat ayahmu. Aku datang membawakan sup untuk menantuku. Minumlah, ibuku adalah penerus resep obat tradisional kuno. Supnya sangat berharga dan sulit didapat. Ini sup yang direbus nenek semalaman. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak kepanasan kan? Aduh, aku lupa memasukkan ginseng berumur 1000 tahun itu. Jatuh bagus, aku akan pulang dan merebuskanmu semangkuk lagi. Tante, Kamu kenapa? belum pernah ada orang yang begitu baik padaku seperti keluarga. Jangan sedih untuk hal yang tidak bisa diubah. Jika kamu mau, aku bisa mencoba menjadi keluargamu. Aku. Masuk. Gus Lazo, tinggi 185 cm, laki-laki. Jabatan saat ini, Ketua Kamar Dagang Jiangcheng, CEO Gu Technology. Pendiri grup Gu, dulunya bersekolah di Universitas Huaking. Setelah menyelesaikan studi, mewarisi grup Gu sekaligus. Gu Technology yang diinvestasinya saat kuliah berhasil go public. Kekayaannya saat ini terdiri dari Ini untuk apa? Itu medali dan piala yang diraih Tuan Gu. Itu apa? itu hadiah pertama yang Tuan Gu dapatkan saat TK. Dari lomba makan banyak. Kedengarannya seperti aku menggunakan kesuksesan dalam arti duniawi untuk memikatmu. Kamu mau ikut aku pulang? Baik. Sayang, mari kita percayai ayah sekali lagi. Selamat datang pulang, Nyonya. Halo Nyonya, saya adalah pengasuh khusus yang dipekerjakan Tuan Gu untuk merawat kebutuhan harian Anda. Kedepannya, Anda bisa menghubungi saya untuk semua kebutuhan. Ini semua adalah persiapan Tuan Gu untuk Anda. Selama hamil pun Anda bisa tetap tampil cantik. Tak tahu apa yang Anda suka, jadi saya belikan semuanya. Pilihlah sendiri, kedepannya selera Anda. Pasti akan saya ingat dengan jelas. Terima kasih. Menantu, aku juga sudah siapkan hadiah untukmu. Tante, Kamu sepertinya sangat menyukai ibuku. karena Tante sangat mirip dengan penjual gulali di pinggir jalan. Waktu kecil dulu. Lapar ya? Ayo makan, hari ini aku yang masak sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Aku tahu. Tapi, aku suka. Anakku memang pandai. Ibu sudah bertahun-tahun tidak memasak sendiri. Masakannya enak loh. Ayo, cicipi.
Ada APA? Kamu makan sesuatu yang tidak sehat? Perlu panggil dokter untuk memeriksa? Halo, Dr. Shen. Istriku muntah-muntah saat makan. Aku di Villa Shengshan, segera ke sini. Ini bayiku yang rewel. Bagus-bagus, pasti anak yang aktif nih. Aku istirahat sebentar di kamar saja. Aku antar kamu. Kalian lanjut makan saja. Mak Hang, antar aku saja. Kamar yang besar, tempat tidur yang nyaman. Sayang, setidaknya begini. Kamu tidak perlu ikut menderita bersama ibu. Kamu, kenapa kamu di sini? Ini kamarku. Kalau tidak di sini, aku harus di mana? Kamu kamarmu? Kalau begitu, aku ganti kamar saja. Hah. Ibu hamil perlu ditemani saat tidur. Lebih praktis kalau kamu tinggal sekamar denganku. Ada apa? Apa karena ganti kamar jadi tidak bisa tidur nyenyak? Yuyu. Sebentar, Tuan. Aku sangat menyukaimu. Benar-benar seperti anak kecil. Sayang. Kamu juga lapar, ya? Ibu akan ajak kamu cari makanan enak. Bu, pelan-pelan, jangan sampai Yuyu dengar. Mengerti. Aduh, harus bikin dia benar-benar percaya pada kita. Siapa di sana? Yuyu. Deng deng deng. 11 Yo bilang, waktu kamu kecil. Paling suka ini. Apa kamu kaget? Aduh, salah si bocah nakal itu. Siang dengar kamu bilang suka permen kapas. Ini ja malah tidak tidur malam ini. Buat permen kapas ini. Katanya mau kasih kamu kejutan. Karena Bibi mirip waktu kecil. Bibi penjual permen kapas di pinggir jalan. Cepat, duduk. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Pertama kali bikin. Agak kurang bagus. Yuyu. Mulai sekarang, ini rumahmu. Ada apapun bisa bilang ke aku. Atau ke 11 Yo. Kita semua adalah keluargamu.
rumah, keluarga. Aku mau ke kamar mandi. Sepatu. Kenapa sendiri-sendiri menangis diam-diam? Tuan, kamu. Bagaimana bisa bicara seperti ini? Kita berdua kan ada selisih usia. Aku takut. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan Nyonya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk marshmallow dan kata-kata yang manis. Oh ya, Tuan. Aku ingin meminta sesuatu. Jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Aku suka menyanyi. Aku ingin, setelah dapat ijazah, ikut lomba menyanyi. Kamu boleh tidak mengurungku di rumah. Anak kecil boleh melakukan apa saja yang dia mau. Benar. Terima kasih. Kalau begitu aku mau makan marshmallow dulu. Kenapa anak kecil selalu merasa tidak aman? Sebaiknya lebih sering mengungkapkan cinta secara langsung ke anak. Nyonya, kamu yang terbaik. Nyonya, kamu yang paling hebat. Semoga Nyonya lulus dengan lancar. Selamat wisuda untuk Yuyu. Terima kasih, Tante. Aku sudah taruh camilan dan air di tasmu. Kalau lapar, jangan lupa ambil dan makan. Vitamin dan asam folat ada di kantong luar tas. Kalau kamu perlu minum, aku akan telepon untuk mengingatkanmu. Terima kasih, Tuan. Benar-benar tidak perlu aku temani? Cuma pergi ambil ijazah. Kalau ada yang nakal padamu, kamu harus belajar melawan. Aku selalu jadi penyemangatmu. Kalau ada masalah telepon aku. Itu. Aku pergi. Dadah. Orang seperti Yuyu masih berani datang ke sekolah. Kalau dia berani datang, aku akan memberinya pelajaran lagi. Ada orang. Buka pintu, keluarkan aku. Lapor. Lambat-lambat apa? Ambil ijazah saja bisa terlambat. Toilet. Pintu toilet. Guru, dia kan hamil, tolong dimaklumi. Masuklah. Kamu mau apa lagi? Ada kecoa. Kenapa ada kecoa di kelas? Kecoa paling suka sama sampah. Ya. Apa ini ulah kalian? Aku cuma bercanda. Kamu tidak marah kan? Kalau ada yang mengganggumu, kamu harus belajar melawan. Aku selalu ada untukmu. Kalian, ini tidak benar.
taruh. Kecoak di ijazahku, kalian harus minta maaf padaku. Orang sepertimu pantas dapat apa? Mau kami sujud minta maaf juga? Beberapa hari tidak ketemu, sudah dapat ayah untuk bayi di perut. Jadinya beda ya? Luyu, kamu ngapain? Kenapa bisa memukul teman? Selesai. Aku berbuat salah. Bosku, ini laporan triwulan kami bulan lalu. Detailnya sudah kami konfirmasi. Yuyu, Pak, bisa. Tidak. Datang ke sekolah? ada apa? Ya. Maaf, aku berkelahi. Baik. Tunggu aku. Rapat ditunda. Bosku, Ada APA? Apa terjadi hal besar? Anak-anak di rumah berkelahi. Aku harus pergi ke sekolah. Dalam hal ini, kalian semua ada salahnya. Kalian teman sekelas. Lupakan saja. Tidak bisa dilupakan begitu saja, Bu. Ini dia berani mendorongku, ibu harus membelaku. Siapa yang berani mengganggu anakku? Dia yang mulai. Menghinaku. Cuma dikatai sedikit, langsung main tangan? Kalau dipukul, harus dibunuh dong? Murid seperti ini tidak boleh lulus dari Berkwell. Ambil ijazahnya. Ini cuma masalah kecil. Tidak perlu hukuman sebesar ini hal kecil. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kamu juga harus angkat kaki dari sini. Aku cuma datang untuk ambil ijazah. Jangan persulit guru. Aku yang mendorongmu. Aku yang salah. Aku minta maaf. Tapi, kalian jangan ambil ijazahku. Ini bukan urusanmu. Aku bilang kamu tidak boleh lulus. Lepaskan. Urusan istriku bukan keputusan kalian. Pak, Tidak apa-apa. Aku sudah datang. Logi-logi kamu. Kamu orang tua anak ini. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, aku akan membuatmu diam selamanya. Kamu. Dia yang mulai memukul, kamu harus memberiku penjelasan. Aduh. Orang tua dari kedua belah pihak, coba selesaikan secara baik-baik dulu. Kamu memukulnya? tidak. Dia mengurungku di kamar mandi dan menaruh kecoa di ijazahku. Mereka juga menghinamu. Aku tidak tahan, baru mendorongnya. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, biar aku yang selesaikan. Baiklah, kamu ganti kerja untuk menyelesaikan ini. Batalkan kelulusannya, atau ganti rugi anakku. 500.000 biaya pengobatan. Aku akan mengatur pemeriksaan lengkap untuknya. Jika dia benar-benar terluka oleh Yuyu, aku akan mengganti rugi 2 kali lipat. Tapi jika tidak, Tidak ada APA. Kalian yang pertama memukul. Anakku sekarang mengalami luka fisik dan mental. tindakannya sekarang sudah termasuk perundungan. Aku akan meminta sekolah menanganinya dengan serius. Aku istri ketua yayasan, siapa yang berani menghukumku? Beritahu sekolah. Keluar dari investasi. Ya, tuanku. Kamu tuanku? Tuanku, kami tidak tahu itu Anda. Dan juga, buat keluarga Sia. Tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Ya, Tuanku, kami sudah salah. Mohon maafkan kami. Ayo pergi. Pak, aku lulus. Yuyu, bisa kamu ajak aku keliling sekolahmu? Aku ingin menebus rasa penyesalan tidak bisa ikut dalam kehidupan kuliahmu. Ayo pergi.
waktu aku sekolah. Sangat suka datang ke sini. Karena sepi. Tenang, tidak ada yang mengganggu. Aku juga bisa melihat banyak buku yang tidak mampu kubeli. Ah, ini waktu aku sekolah. Selalu ingin membaca yang ini. Buku not musik pop. Sebuah buku. Bisa ditukar dengan hadiah lain? Hadiah apa? Hadiah seperti ini. Di sini. Paman, bisa minta kontaknya? Maaf. Aku sudah punya kekasih. Kakak senior terlalu ketat ya? Sampai tidak membolehkanmu punya. Teman lawan jenis? Aku tidak punya. Aku tidak akan menaruh perhatian pada siapapun. Selain dia. Kamu mengerti? Apa yang membuatnya layak diperlakukan seperti ini olehmu? Dia selalu layak di mataku. Tolong minggir. Aku dan istriku mau pulang. Tadi kenapa tidak menjelaskan? Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Cemburu? Aku tidak. Hanya merasa. Tuan, sangat hebat. Pasti akan ada banyak orang yang suka. Tapi aku hanya suka kamu. Kalau kamu tidak cemburu, maka aku yang akan cemburu. Kamu punya alasan apa untuk cemburu? Kita Yuyu begitu cantik dan hebat. Di kampus ada banyak junior yang menyukaimu. Dan juga, aku iri mereka bisa mengikuti kehidupan kuliahmu. Tidak seperti aku. Sudah tua. Tuan tidak tua. Yuyu. Kamu ada waktu? Bibi, ada sesuatu? Kira-kira ini, Shijo agak panas dalam. Aku baru masak sop kangkong hijau. Bisa tolong antarkan untuknya? Bisa. Bisa banget. Nak, ibu sudah kirim 2 pendingin ke kantormu. Bagaimana penampilanku hari ini? Penampilan Tuan Gu selalu sempurna. Seluruh perusahaan masuk ke mode siaga 1. Istriku akan datang. Untuk inspeksi mendadak. Sayap. Pak San. Aku mau ke kantor untuk mengantarkan sup. Untuk Tuan. Tolong, bantu aku cari sebuah mobil. Ini pertama kalinya Nyonya pergi ke perusahaan bos Gu. Sangat penting harus pilih mobil yang bagus. Yang ini bagaimana? Maybach, sederhana tapi berkelas. Tuan Gu dulu. Paling suka mobil ini. Terlalu mencolok. Bentley. Rolls-Royce. Ferrari. Nyonya. Sebenarnya mau mobil apa? Aku mau sebuah Yadea kecil. Dalam 5 menit. Siapkan Yadea, spesifikasi tinggi. Perjalanan 300 meter lagi sampai kantor. Masuk keadaan darurat, cepat, lantai yang sudah dilap 5 kali. Oke. Jangan gelap lagi, nanti licin, Nyonya bisa jatuh. Kembali ke posisi masing-masing, lakukan tugasmu. Halo. Aku cari. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, mari ikut saya. Saya antar ke bos Gu. Selamat pagi, Nyonya. Halo semuanya.
Semua. Hari ini, kenapa semuanya begitu antusias? Bosku bilang, setiap kali menyapa nyonya, dapat bonus 1.000 yuan. 1.000 yuan bonus. Bosku sedang rapat. Kira-kira masih 15 menit lagi selesai. Nyonya bisa menunggu di ruang rapat dulu. Bosku. Kamu datang. Tante. Menyuruhku mengantarkan sup untukmu. Ayo pergi. Ani bosku SI workaholic. Pulang kerja lebih awal untuk pertama kalinya. Yuyu. Kamu duduk dulu di sofa sana. Aku masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Oh, ngomong-ngomong, Tante bilang kamu sedang panas dalam. Sudah masak sup kacang hijau untukmu. Yuyu. Aku sibuk. Maksudku, kamu bisa menyuapiku. Kamu tidak mau. Tidak. Bukan, aku tidak dengar jelas. Kalau begitu, aku ambilkan untukmu. Zhang, buka mulut. Tuan Gu, kerja sama dengan keluarga Ye hari ini juga. Keluar. Ya, Maaf, Tuan, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Baju ini gimana? Kamu yang buat. Kamu bilang gimana? Aku akan mencucikannya untuk Tuan. Maksudku. Aku gimana? Ini di kantor. Masih ada satu kamar tidur. Aku akan membersihkannya. Ternyata ini tempat Tuan bekerja. Kamu cari apa di sini? Kamu tidak masuk. kantor Tuan Gu ada orang. Aduh, aku benar-benar ada urusan mendesak. Mana ada orang di sini? Istri di mana? Kamu keluar dulu. Baik. Tidak mengetuk. Adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Keadaan darurat, Tuan Gu, cepat tanda tangani kontraknya. Berhenti. Ada APA. Kontrak dengan perusahaan Han sudah aku susun ulang, ambil dari asisten Sang. Baik. Kamu istirahat dulu di sana ya, kalau ngantuk tidur aja.
Nanti pulang kerja, aku antar kamu pulang. Ya, Baju bosku semuanya baru diganti. Iya, Nyonya sudah tidur. Tuanku hebat. Sudah selesai? belum. Butuh bantuan? Aku mau coba sendiri. Karena menghormati dan mengerti Nyonya, jadi aku tidak pernah menyelidiki urusanmu. Tapi Nyonyaku selalu membuatku terpesona. Jadi, aku ingin lebih mengenalnya. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui? Kamu bicara. Waktu kecil, orang tua meninggal lebih dulu. Aku sering dibully. Aku tidak berani melawan. Lama-lama jadi gagap. Apa aku membuatmu malu? Maaf, aku datang terlalu terlambat. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Jangan terbiasa. Mulai sekarang, kalau kamu bicara denganku. Kalau mau mengakhiri topik, ketuk meja 2 kali. Ya. Kalau mau ganti topik, pegang telinga sekali. Seperti ini, Nyonya sedang mengambil kesempatannya. Boleh? tidak boleh, masih ada bayi. Maksudku, melayani Nyonya sudah cukup baik? Bisa tidur sekarang? Kamu selalu menggodaiku seperti ini. Aku mau nulis lagi sebentar. Tidak boleh, anak kecil harus cukup tidur. Aku ingin kamu di sampingku. Aku ingin kamu merias wajahku. Tuan, kenapa kamu menciumku? Aku sedang membantumu terapi. Ini bukan terapi, ini jelas-jelas menggoda. Lihat, ini masih tuan muda yang dingin itu. Kamu merasa gugup? Ya. Dalam keadaan gugup, gagapmu akan lebih parah. Tahu? Ada, Jadi aku sedang membantumu menghilangkan sensitivitas. sungguh. Tentu saja aku memanfaatkan kesempatan untuk mendekatimu membantumu mengambil imbalan. Ini adil, aku akan terus mengawasimu, bacalah. Angin malam ini berhembus. Tuan, tolong jangan dicium lagi.
Tidak bisa. Lanjutkan membaca. Sama sekali tidak bisa fokus. Bagus, kalimat ini tidak gagap. Macon. Ayo menantu, bacakan kami resep masakan. Hong Xiao. Bagus sekali intonasinya. Nyonya sangat hebat. Dia hari ini akan bertanding, jangan ganggu dia. Semoga Nyonya meraih juara pertama sukses besar. Menjadi yang terunggul. Sukses seketika Yuyu, aku percaya kamu semangat. Semua orang begitu percaya padaku, bagaimana jika tidak menang? Aku ingin kamu. Aku ingin kamu di sampingku. Gagap masih mau menyanyi. Berani mengatai Nyonya, kami percaya, tidak kami kirim kamu ke Afrika menambang batu bara. Aku akan menyiapkan partitur musik baru untukmu. Tidak perlu. Tidak ada partitur juga tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Bukannya tuanku akan datang, kenapa dia tidak datang? Dia tidak mungkin meninggalkan bisnis miliaran. Datang ke sini menonton lomba menyanyi. Benar juga. Halo semua, nama saya Lu Yuyu. Kok Gagap? Gagap juga mau menyanyi, pulanglah bicara yang jelas dulu baru kembali. Peserta nomor 17, silakan mulai bernyanyi. Jika tidak siap silakan turun. Biarkan yang lain duluan. Aku. Aduh, aku tidak salah lihat kan ini Tuan Gu. Jangan takut, ada aku di sini. Kita berhasil. Kamulah yang berhasil. Semangat. Peserta nomor 17, apakah ini lagu orisinalmu? Dari lirik, komposisi, hingga menyanyi semuanya aku sendiri. Sedikit demi sedikit mencoba. Kamu benar-benar jenius di dunia musik, juara hari ini. Kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih atas pengakuan guru. Tak disangka si Gagap ini. Bisa sehebat ini, dia aja bicara nggak jelas. Bisa nyanyiin lagu ini dengan sempurna, pasti susah payah banget. Juara, juara, juara.
Kalian semua dibohongin, dia lip-sync. Dia kan gagap, mana mungkin nyanyi selancar ini. Jangan sia-siakan usahaku. Sejak daftar lomba, aku terus latihan tanpa henti. Ngomong aja nggak jelas, berani bilang nyanyi asli. Nganggap kita bodoh ya? Nggak gitu. Lip-sync itu nggak menghargai musik. Dilarang ikut lomba, sayang banget ya. Kukira bakat bagus. Diskualifikasi, turun. Diskualifikasi, diskualifikasi, diskualifikasi. Bukan begitu. Aku bisa nyanyi langsung sekarang. Untuk buktiin aku nggak lip-sync. Mana mungkin? Seni sejati tak pernah memandang rendah. Jiwa yang kikuk, aku memang gagap tapi. Dengan usaha keras, aku juga bisa nyanyiin lagu yang utuh. Kalau Nona lu bukan lip-sync. Juara. Nyanyi asli pun juara mustahil jatuh kerja. Aku kan penyanyi dengan jutaan fans. Kalau kalian berani kasih dia juara, bersiaplah. Dihujat netizen. Lomba investasi keluarga Gu selalu adil. Jumlah fans, uang. Reputasi, tak pengaruhi keadilan lomba. Kamu cuma penyanyi latar kecil. Tuanku. Tuanku kok datang ke lomba beginian? Peserta di16 NXINER. Fitnah peserta, terang-terangan ancam juri. Bagaimana ini? Diskualifikasi, selidiki semua lombanya. Jangan biarkan peserta manapun alami ketidakadilan. Sayap. Dunia musik tak butuh orang sepertimu. Aku akan boikot kamu dengan semua musisi. Jangan tuanku, aku salah. Tolong maafkan aku. Lomba lanjut. Permisi. Bisakah kamu menggambarkan suamimu? Suamiku adalah secercah cahaya dalam hidupku yang gelap. Dialah yang menyelamatkanku, seorang yang sangat lembut dan penuh kesabaran sebagai kekasih. Dan juga dialah yang membuatku mengerti bahwa gagap bukanlah suatu kekurangan, melainkan lambang detak jantung dunia yang terdengar. Menurutku, suami yang kamu gambarkan sangat cocok dengan gambaran diriku. Tuanku sedang apa? Dia pikir dirinya lembut dan sabar. Apa dia punya kesalahpahaman tentang dirinya sendiri? Penampilan Nyonya Luyu sangat luar biasa. Adalah juara yang pantas dalam kompetisi kali ini. Yuyu kami, kamu sangat hebat. Mendapatkan penghargaan besar seperti ini. Aku akan meletakkannya di tempat yang paling mencolok di rumah kita. Bukankah di sana sudah ada piala tuan? Piala itu tidak ada apa-apanya. Simpan saja di gudang. Tapi Kamu yang paling penting. Aku punya hadiah lagi untukmu. tuan, hadiah apa sebenarnya? Sangat misterius. Ruang karaoke. Karena kamu suka menyanyi, jadi aku membuatkan ruang karaoke khusus untukmu di rumah.
Terima kasih. Apa ini? Ini mikrofon dan ear monitor khusus yang kubuat untukmu. Suka. Selama kamu suka, aku akan memberimu yang terbaik. Kita mau kemana? Tidur. Ini siang hari, tidur apa? Kok tidak ada makanan sama sekali? Lapar sekali. Lapar ya? Menantu, ada aprikot asam impor. Mau makan? Ada lobster impor. Mau makan? Aku mau makan mie kalkun pedas level ekstra. Tidak boleh. Tidak boleh. Ibu hamil tidak boleh makan mie kalkun. Aku cuma mau makan mie kalkun. Tidak boleh. Kamu masih diam saja? Cepat hiburi Yuyu. Oh, Bagus sekali, asam berarti anak laki-laki, pedas berarti anak perempuan. Akhirnya aku bisa menggendong cucu perempuan. Hari ini aku harus makan mie pedas. Lu Yuyu. Tuan, kenapa kamu belum tidur? Bukankah sudah kubilang? Ibu hamil tidak boleh makan mie pedas. Tapi aku benar-benar ingin makan mie pedas. Aku cuma makan sesuap, boleh tidak? Cuma sesuap. Sudah merasakan rasanya? Aku. Aku akan buatkan mie yang bisa dimakan ibu hamil. Jangan dong. Aku akan tambahkan banyak cabai. Baik. Makanlah buah-buahan. Menurutmu, apakah bayi kita nanti akan menjadi penyanyi besar? Kenapa? Karena pendidikan janinnya adalah lagu. Yuyu. Tuan, sepertinya mau melahirkan. Coba lebih keras lagi, Nona kecil. Semoga kekeke dan menentuku selamat. Keadaannya tidak normal, cepat hubungi keluarga. Ibu melahirkan mengalami pendarahan parah, keluarga harap tanda tangani surat kritis. Segera hubungi dokter terbaik di dunia, panggil semuanya. Ya, Istriku tidak boleh terjadi apa-apa. Ini salahku. Aku akan segera ke Gunung Tujuh Bintang. Untuk Yuyu dan cucuku, minta jimat keselamatan. Katanya tempat itu paling sakti. Aku pergi.
Hanya berharap istriku bahagia tanpa beban. Selamat dan lancar. Kenapa tuanku ada di sini? Aku ingat dia orang yang tidak pernah percaya Buddha. Kamu tidak dengar? Kekasih tuanku sulit melahirkan hari ini. Cinta membuat ateis menjadi percaya tahayul. Hanya berharap istriku bahagia tanpa beban. Tuanku, sudah lahir, sudah lahir. Aku tidak apa-apa. Pulang dulu lihat Yuyu. Yuyu, Bayinya mana? pelan-pelan, kamu belum pulih. Bayinya mana? Anak perempuan yang gemuk. Bagus sekali. Tuan, pergi kemana? Dia kenapa? Oh, dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Bibi, apakah kamu berbohong padaku? Tuan begitu baik padaku, aku melahirkan anak. Hal penting seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak ada? Yuyu. Tuan, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Ini adalah jimat keselamatan yang aku dapatkan di Gunung 7 Bintang untukmu dan bayi. Jimat keselamatan. Ayo, kamu pakai. Nyonya, ini adalah hasil tuanku bersujud langkah demi langkah. Menaiki 3.000 anak tangga untuk mendapatkannya. Jadi, kakimu. Aku baik-baik saja. Asalkan kamu dan anak selamat sentosa. Aku rela melakukan apa saja. Kamu sudah bekerja keras. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa tiba-tiba sekali? Bukan tiba-tiba. Sudah direncanakan lama. Kamu sebelumnya bilang, kamu adalah keluargaku. Kalau begitu sekarang, maukah kamu memberiku dan anak sebuah rumah? Yuyu, setujulah dengannya. Aku sudah mengirim undangan. Aku mau. Tidak menyangka suatu hari nanti, bosku yang dingin dan kejam akan menjadi ayah. Nyonya, kenapa rasanya sudah lama tidak bertemu? Nyonya kita ada di sana. Terima kasih semuanya, nanti aku akan membawakan lebih banyak. Lagu yang lebih bagus. Nak, lihat. Ibu menjadi penyanyi terkenal. Sangat hebat, nanti dia akan mengajarimu menyanyi. Tuan. Aku datang menjemputmu dan bayi pulang kerja. Mereka memanggilku si gagap. Tapi ada yang mendengar bintang-bintang berbicara.